Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fawaz dan kali ini di video tutorial Cisco kali ini kita akan belajar tentang STP yang dimana di buku ini adalah lab ke-15. STP itu adalah singkatan yang berkepanjangan Spanning Tree Protocol. Nah, STP adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping pada switch. Biasanya ditandai dengan salah satu interface berwarna orange pada salah satu switch. Ketika switch menggunakan lebih dari satu link dengan maksud redundancy, STP secara defaultnya diset aktif pada Cisco Catalyst. STP merupakan open standard dan STP dapat mencegah tiga hal, yaitu broadcast from multiple frame copy, database dan database instability. Lalu apa itu looping? Looping itu perputaran data yang terjadi secara terus-menerus pada switch dan data tidak akan sampai pada tujuannya. Bisa dilihat di topologi seperti yang ini. Nah, kita baca dulu. Ketika switch A mengirim paket data dengan destination yang tidak terdapat pada MAC address table-nya, maka switch A akan membroadcast ke semua port sampai ke switch B. Jika table MAC address switch B juga tidak dapat destination tadi, maka switch B akan kembali membroadcast ke switch A dan akan seperti itu sehingga network down. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Untuk mencegahnya, kita harus mengaktifkan yang namanya STP. STP akan memblok salah satu port sehingga hanya satu link saja yang digunakan dan looping itu pun tidak akan terjadi. Seperti bisa dilihat di sini, jadi nggak semuanya nyala, nggak semuanya hijau, tapi ada yang oranye. Ini dimatiin oleh STP itu biar kalau ada yang ngirim paket ke sini terus dia nggak tahu dibalikin lagi, ini nggak bisa balikin lagi karena ya mati cuma satu. Nah, STP akan membuat blocking atau shutdown pada salah satu port untuk mencegah terjadinya loop. Ketika link utama down, maka port yang sebelumnya blocking akan menjadi forward. Port blocking ditujukan dengan warna merah pada Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah penjelasan, topologi penjelasan. Ini uh, ada yang namanya switch yang menjadi root bridge. Nah, akan selalu memiliki designated port. Switch root bridge berada pada posisi paling jauh dari non-designated. Lalu designated port selalu berpasangan dengan root port dan non-designated port selalu berpasangan dengan root port. Cara kerja STP. Ketika STP aktif, masing-masing switch akan mengirim frame khusus satu sama lain yang disebut bridge protocol data unit atau BPDU. Menentukan root bridge, switch dengan bridge ID terendah akan menjadi root bridge. Bridge ID sama dengan priority plus MAC address. Dalam satu topologi hanya akan ada satu switch sebagai root bridge. Switch lain menjadi non-root bridge. Default priority adalah 32768 dan itu bisa diubah. Menentukan root port. Yang menjadi root port adalah path yang paling dekat dengan root bridge. Untuk setiap non-root bridge, hanya punya satu root port. Menentukan designated port dan non-designated port adalah port yang forward dan non-designated port adalah port yang blocking. Untuk root port, semua portnya adalah designated port. Switch dengan priority terendah, salah satu portnya akan menjadi non-designated port atau port blocking. Jika priority-nya sama, maka akan dilihat MAC address terendah. Bisa dikatakan bahwa fungsi STP yaitu mencegah terjadinya looping paket. Bagaimana cara kerja STP akan blocking satu port non-designated agar paket tidak memutar tanpa tujuan. Nah, STP juga menggunakan link path calculation untuk menentukan root port pada non-root switch. 10 Gbps cost-nya 2, 1 Gbps cost 4, 100 Mbps cost 19 dan 10 Mbps cost 100. Nah, di sini ada namanya STP priority. Dan kita akan melakukan atau mengelab si STP priority ini. Bisa dilihat di sini ada switch A dan switch B yang dimana switch A prioritinya 32769
269 dan switch B juga 32769. Nah, untuk memindah dari switch A biar si switch B yang menjadi root yang akan menjadi eh, designated root atau yang akan menjadi root bridge, yang akan menjadi root bridge, oke kita akan mengganti priority-nya. Bisa langsung kita coba aja. Nah, di sini kita tambahkan switch, lalu kita tambahkan ini 1 2. Nah, kita kasih kabel, lagi 2. Oke, cukup. Ini kita percepat aja. Nah, di sini si switch 0 atau ini kita ganti dulu switch 1 dan switch 2. Switch 2. Enable config terminal. Nah, lalu kita juga masuk ke sini. Enable config terminal. Nah, kalau udah begini, kita lihat di sini. Untuk mengeceknya, kita bisa do show spanning tree. Tapi sebelumnya kita kasih nama dulu di switchnya. Kita bakal kasih nama host name sw1. Kita samain aja namanya. Kalau di sini juga host name sw2 sw2. Nah, lalu kita akan mengeceknya dengan do show spanning tree. Ya, betul. Do show spanning tree. Nah, bisa dilihat di sini priority-nya adalah 32769 ya. 32769 masih sama. Lalu di switch nomor 2 do show spanning tree 32769. Nah, di sini kita akan mengubah priority-nya ke yang lebih besar untuk si switch A. Untuk switch B kita diamin aja karena kita akan mengubah di switch A, di switch 1 aja. Masukkan oh ya, by the way, di sini besar priority itu dapat dipilih dari 1 sampai 61.440. Tapi kita harus memasukkan angka-angkanya yang lebih spesifik yang udah ada pilihannya, yaitu seperti berikut. Ada 0, 4096, 8192, 12288, 16384 dan seterusnya. Dan kita bakal coba yang 4096. Kita masukin aja perintahnya spanning tree spanning tree VLAN 1 priority 4096, terus kita enter. Nah, kita lihat lagi nih, kita coba cek di sini do show spanning tree udah berubah. Dan apakah dia berubah? Boom. Kita fast forward aja. Nah, karena priority-nya dia lebih kecil, dia bakal menjadi root port seperti teori yang sebelumnya. Karena ini priority-nya lebih gede ya. Nah, itu adalah penjelasan sedikit tentang spanning tree. Bisa dilihat di buku juga, tadinya ya yang switch A bakal berubah jadi switch B. Mungkin kita akan membahas sedikit tentang
STP main link dan alternative link. Nah, sebelumnya STP itu termasuk dalam jenis failover, yaitu jenis yang ketika memiliki dua jalur atau lebih yang menuju ke tujuan yang sama akan membuat satu jalur sebagai jalur utama dan membuat jalur lainnya sebagai jalur cadangan. Ketika jalur utama sedang bermasalah atau berhalangan untuk digunakan, maka STP akan menyediakan jalur cadangan dengan menggunakannya hingga jalur utama bisa digunakan kembali. Nah, di STP ini kita boleh memiliki jalur cadangan, tapi di real life jangan ya. Dan STP jalur utama dan jalur cadangan ditentukan berdasarkan nilai cost. Nilai cost terendah akan menjadi jalur utama, sedangkan nilai cost tertinggi akan menjadi jalur cadangan. Di bawah ini adalah tabel kecepatan dan cost sebuah interface. 10 Mbps itu costnya 100, 100 Mbps itu 19, 1 GB itu 4, 10 GB itu 2, dan 20 ke atas itu 1. Nah, untuk di lab kali ini kita akan mengatur secara manual jalur mana yang menjadi jalur utama dan jalur mana yang menjadi jalur cadangan dengan mengubah kelas sebuah interface. Langsung aja kita masukin di sini speed interface kita bakal mengubahkan tadi dia di sini ya. Dia masih yang bawah tuh. Dia yang bawah berarti itu interface sebentar. Kita always show label. Nah, berarti itu FA02 ya. Ya. FA02 yang menjadi designated port. Nah, di sini untuk itu kita akan mengecil kita akan membesarkan atau menambah speed dari interface FA02 dan interface FA01-nya dikecilin agar bisa berubah. Kita masukin aja interface FA01-nya kita kecilin, berarti speed 10, sedangkan interface 2 nya kita gedein jadi speed 100. Kita lihat apakah betul. Ya, betul sekali. Di sini kita bisa lihat sudah berubah ya, si oren-orennya ini atau dedicated portnya sudah berubah, yang tadinya di FA02 menjadi pindah ke FA01. Kita bisa lakukan hal yang sama ke switch 1, tapi kita harus pindahin si kita harus menambahkan priority dari si kita bisa coba, kita bakal masukin ini komen ini. Nah, kita paste, cuman kita bakal jadiin ini lebih gede, misalkan 4, kita pakai yang ini 450 56. Nah, kita enter dan dia bakal pindah lagi. Dia bakal pindah. Woi, kok nggak pindah? Apa yang ini kita kecilin lagi? Priority-nya 0. Oke, mungkin kita bakal nyoba itu lain kali mungkin, karena sepertinya ini ada error atau ngebug ya. Di sini kita bisa lihat di buku ya, kalau di do show spanning tree dia bakal ngasih tahu di FA02 dan FA01, bisa kita lihat. Nah, di sini dua-duanya 19.
switch 1. Sedangkan di switch 2 bisa ada do show spanning tree. Di sini si FA01-nya 100 dan si itunya 19. Si FA02-nya jadi 19. Itulah yang menyebabkan ya dia berubah dari yang tadinya FA01 jadi FA02 yang hijau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau berbelit-belit. Semoga bisa diambil ilmunya yang baik itu hanya datang dari Allah. Saya mungkin berbuat salah banyak banyak salah, makanya saya minta maaf. Mungkin kita bisa bertemu di video selanjutnya dengan tutorial Cisco yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.